Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang uh, perlombaan pemberian hadiah di mana muallif menyatakan bahwasanya untuk 3 perlombaan yang disebutkan oleh Nabi, pacu kuda, pacu unta, dan memanah, itu boleh diberikan hadiah dari pihak ketiga. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasrin. Dan materi perlombaan yang semakna dengan itu juga dibolehkan. Apa maknanya? Yaitu yang memberikan manfaat untuk memajukan agama Allah, untuk meluaskan, menyebarkan agama Allah Jalla fi'ulah. Baik seperti umpamanya penemuan-penemuan ilmiah atau lomba hafalan Quran, lomba hafalan hadis, dan penulisan karya ilmiah dalam bidang keislaman atau dalam bidang keduniaan yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan setelahnya. Bila perlombaan itu jenisnya bukan 3 yang tadi dan yang semakna. Ya. Seperti contohnya umpamanya perbuatan yang mubah, olahraga dan lain-lainnya. Olahraga pada dasarnya bila bermanfaat untuk tubuh dan tidak dijadikan suatu dijadwalkan khusus, kemudian tidak mengganggu aktivitas yang lebih penting, baik aktivitas beribadah kepada Allah atau aktivitas kepada hubungan kepada manusia, maka hukum asalnya adalah mubah. Boleh. Seperti main bola kaki, dan olahraga lainnya. Tapi apakah boleh kalau dibuat perlombaan di mana pemenang dari klub-klub tersebut akan diberikan hadiah sekian uang tunai dan piala bergilir dan seterusnya. Apakah ini termasuk yang dibolehkan atau tidak? Ini pembahasan kita sekarang. Taqra Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, amma al-musabaqatu fil umuri al-mubaha faqad ajma'a ahli ilmi ala annahu yahrum wad'u al-ju'al wal jawaiz fiha sawa'un kana al-badhilu lil mali al-mutasabiq aw ghairihi li hadis Abi Hurairah as-sabiq. Adapun perlombaan dalam perkara-perkara yang mubah, maka para ulama telah bersepakat bahwa perlombaan jenis itu adalah diharamkan dan memberikan imbalan atau hadiah di dalamnya dalam perlombaan tersebut, baik yang memberikan harta atau hadiah dari al-mutasabiq yang peserta lomba atau yang selainnya berdasarkan hadis Abu Hurairah yang terdahulu. Nah. Ya. Di sini syarih Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan ijma' para ulama Islam. Ya. Beliau mengatakan saya tidak menemukan para ulama yang menghalalkannya. Ada nisbat oleh Ibn Taimiyah kepada mazhab Hanafiyah, tapi Syekh setelah meneliti ulang, beliau tidak menemukan pendapat dalam mazhab Hanafiyah tadi yang membolehkan. Bila jenis perlombaannya mubah. Kalau Anda hanya bermain, ya,
tidak ada hadiah, ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Sama-sama mengumpulkan dana, lalu sewa lapangan futsal, lalu mereka main futsal untuk olahraga kebugaran. Tidak ada masalah, boleh. Tapi ketika ada turnamen yang ada disediakan hadiah, baik hadiahnya dari para peserta atau pihak ketiga, semua para ulama Islam sepakat hukumnya adalah haram. Ya. Haram menerima hadiahnya, haram mengikuti perlombaannya, dan bahkan karena ini perbuatan yang haram, Anda menontonnya pun haram. Baik menonton secara langsung atau melalui media televisi atau melalui YouTube dan lain-lainnya. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita katakan, la sabaqa illa fi khufin au hafirin au naslin. Mana Rasulullah mengatakan tidak boleh memberikan hadiah kecuali hanya untuk perlombaan 3 jenis perlombaan dan yang semakna dengan perlombaan tersebut. Di luar itu, walaupun jenis perlombaannya mubah, walaupun jenis permainannya mubah, ya, tetapi ketika Anda dilombakan dan Anda diberikan hadiah, maka dia menjadi sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan ini kesepakatan para ulama, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki dan Hanafi, tapi semua para ulama mengharamkannya. Baik. Fadhal Syekh. ومن أمثلة الأمور المباحة التي لا يجوز أخذ الجعل على المسابقة فيها المسابقة في الرسم المباح والصور المباحة والمسابقة في النحت والإخراج المسرحي والإذاعي. وجد؟ نعم. بسم الله. ومن أمثلة الأمور المباحة التي لا يجوز أخذ الجعل على المسابقة فيها المسابقة في الرسم المباح والصور المباحة والمسابقة في النحت والإخراج المسرحي والإذاعي والسابق على أمم السيارات والدراجات ونحوها ومثله وضع المسابقة في أفضل الصخور شكلا ومنظرا والذي يسمى المزين والمسابقة على الفيلة والبغال والحمير ونحو ذلك مما هو مباح في أصله فهذا كله يحرم بذلك بذل العوض فيه walau kana min ghairil mutasabiqin lima sabaq. Dan di antara contoh dari perlombaan yang mubah yang tidak diperbolehkan untuk mengambil imbalan dalam perlombaan tersebut adalah perlombaan di dalam menggambar yang mubah dan lukisan-lukisannya mubah, atau perlombaan dalam membuat patung. Suara mubah, fotografer yang mubah. Iya. Ya, fotografi alam, fotografi air, pohon, terus dan memahat, perlombaan memahat. Ya, dan memahat atau membuat patung. Enggak, patung jelas nggak boleh. Memahat. Pahat namanya ornamen, ukiran, ya, atau mahat membuat dinding jadi ada ornamen yang mubah. Interior ya. Interior. Wal ikhraj masrahi wal idai, teater dan sandiwara. Ya, apa namanya? Sekarang namanya konten kreator biasanya. Perlombaan konten kreator. Dan perlombaan dalam pertandingan mobil dan sepeda dan motor atau yang semisalnya. Ini hukumnya haram semuanya kalau diberikan hadiah. Insyaallah. Kalau tidak ada hadiah nggak ada masalah. Umpamanya Anda televisi Roja butuh konten tentang X, umpamanya tentang
buat konten kreator tentang yang lagi viral umpamanya rokok Nah, menyebabkan banyak kematian di masyarakat dan negara sedang gencar untuk Kementerian Kesehatan gencar untuk membasmi rokok, ya. Maka Anda silahkan buat konten kreator tentang dampak rokok terhadap kehidupan manusia. Ya mungkin Anda buat macam-macam dengan syarat umpamanya A, B, C, D. nah, Tidak ada musik, tidak ada gambar wanita. Ya, masing-masing membuat. Dan yang menang Anda beli. Yang paling bagus Anda beli. Ya. Ini bukan pemberian hadiah, pembelian. Yang paling bagus kami akan beli. Ya. Itu tidak ada masalah. Dan yang semisalnya dari pertandingan unta yang terbaik atau elang yang terbaik, baik dari sisi ukuran maupun dari sisi bentuk yang disebut dengan al-mazayin. Ya, di Arab ada perlombaan unta dan perlombaan syukur itu sokor Raja Wali. Mereka orang-orang kaya di sana memiliki burung Raja Wali yang besar yang bisa hinggap di tangannya. Mereka pakai sarung, nanti hinggap di tangannya. Itu dibawa ke padang-padang pasir untuk berburu mencari kelinci, mencari apa, dilepas. Lepas, nanti setelah dapat dia datang hinggap lagi. Itu harganya miliaran. Karena mendidiknya susah itu, melatihnya untuk bisa seperti itu susah. Maka harganya mahal dan tidak semua orang yang punya, hanya punya para tajir, para orang-orang yang kaya di sana. Maka mereka membuat perlombaan hiasan unta terbaik. Mazayin namanya. Mungkin dikasih hiasan lah. Atau yang tadi Raja Wali yang terbaik hiasan. Ya. Ini sudah keluar. Biasanya ada di Saudi Arabia, ada di Emirat, ada di Oman, ada lomba itu. Dan di negara kaya lah, negara Teluk yang kaya, Kuwait. Dan para ulama kaum muslimin, antaranya kibar ulama di Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa mengharamkan perlombaan itu. Ya, kalau untanya pacu unta itu boleh dapat memberikan hadiah. Tapi ini bukan pacu, tapi unta hias. Ya, ini yang dimaksud dengan hal tersebut. Lanjut. Demikian juga perlombaan dalam gajah bighal, hamir, sejenis kuda, dan keledai atau yang semisalnya. Bighal itu peranakan kuda dengan unta. Mimma huwa mubah fi aslihi, yang secara hukum asal mubah. Maka ini semua adalah perlombaan yang diharamkan apabila adanya imbalan atau hadiah di dalamnya, walau kana fi ghairil mutasabiqin, min ghairil mutasabiqin. Bika ini. Walaupun bukan selain dari yang ikut berlomba, para peserta, sebagaimana penjelasan yang terdahulu. Ya, itu contoh-contoh dijelaskan Syekh. Wa yadkhul fi dhalika al-mubah alladhi yaghlibu alayhi al-lahw wa la yahdithu fil ghalib ila tahqiqi amri mandubin ilaihi fi syar'i, wa in kana qad yakunu ahyanan manduban ilaihi kal musabaqatu al-aqdam wa fi hamlil athqal wal sibaha wa ramil hijara wal musara'ah allati la khutrata fiha wa nahwi dhalika li'anna al-ghalib 'alayha al-lahw kama sabaqa wa laysa tahqiqu amri mandubin ilaihi fi syar'i. Nah, dan masuk ke dalam hal tersebut adalah hal-hal yang dilombakan dan secara dominan membawa kelalaian. Hal yang mubah tapi unsur kelalaiannya, unsur bermainnya lebih tinggi. Dia mubah asalnya. Ya, artinya boleh dilakukan, ya, tapi dia memiliki unsur allahu, bermain. Dan tidak ada tujuan yang dianjurkan oleh syariat, walau terkadang bisa tujuannya
Disunnahkan Disunahkan. kalau dia niatkan umpamanya untuk olahraga, Nah, untuk kesehatan, kebugaran. Tapi unsur lahu bermainnya banyak, seperti pacu, seperti dia memberikan hadiah bagi pacu lomba jalan kaki. jalan, lomba jalan, Nah, ya. Atau angkat berat, mesti angkat besi atau angkat berat, bekas saya. ya. Kemudian atau Berenang. berenang, Hmm. atau lempar batu, Nah, dan gulat. gulat yang tidak ada unsur bahaya, ya, Nah. dan sejenisnya. Ya. Lanjut. ومن ذلك لعب الكرة وهو في الغالب يفعل لحو الترويح عن النفس وقد حكى بعض أهل العلم إجماع علماء المعاصرين على التحريم وعد الجعل فيه ولعب الكرة في أصله مباح وإن نوى به المسلم تقوية جسمه ليتقوى بذلك على طاعة الله تعالى كان ذلك عبادة يثاب عليها لكن إن كان اللاعب قد كشف فخذه فاللعب حينئذ محرم بإجماع أهل العلم. Dan demikian halnya pertandingan atau permainan bola yang secara dominan di adanya kelalaian dan menghibur, ya, secara umum menghibur jiwa, dan dinukilkan dari sebagian ahlul ilmu adanya ijma para ulama al-mu'asirin akan haramnya. Ulama kontemporer kekinian, mereka sepakat sebagian, ya. Nah, Dinukil oleh sebagian ulama, ada kesepakatan para ulama kontemporer mengharamkan memberikan hadiah pada lomba bola kaki, sepak bola. Untuk coba antum baca di footnote 2. Risalatu Musabaqat للدكتور سعد الثثري Asy-Syadzili. نعم حفظه الله تعالى فتوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى لجنة باب السبق الميسير والقمر للدكتور رفيق المصري أحكام المسابقة في الشريعة لعبد الصمد بالحاجي ببحث ضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاته المعاصرة للدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر. Ya. Ta'liq Syekh Mansur Hasan Ya. Ali Farusia. Ini para ulama kontemporer yang mengatakan ijma, para ulama mereka yang menukil ijma. Karena ijma itu harus ada nukilan. Ya. Tidak bisa si fulan tahu-tahu mengatakan ijma para ulama. Kamu dapat dari siapa? Oh, Imam fulan yang mengatakan ijma. Harus ada nukilannya. Dan imam tadi adalah peneliti di bidangnya itu. Di antaranya adalah Profesor Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala wa mata'allahu bi'umrihi. Dalam buku beliau yang berjudul Musabaqat, bukunya bagus sekali, rinci. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam fatwa dan rasailnya, beliau mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Kemudian fatwa Lajnah Daimah, komisi fatwa tetap untuk kerajaan Saudi Arabia. Kemudian Dr. Rafiq Yunus Al-Misri, Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam bukunya berjudul Al-Maisir wal Qimar. Kemudian Abdul Samad Balhaji dalam tulisannya Ahkam al-Musabaqat. Kemudian Dr. Abdullah An-Nasir dalam papernya berjudul Ad-Dawabit Amma fi Majalis Sabaq wa Tatbiqatuhu al-Mu'asirah. Ini para ulama kontemporer yang menukil bahwa ulama kontemporer sudah ijma dalam mengharamkan perlombaan turnamen bola kaki yang pemenangnya disediakan hadiah. Ya. Walhamdulillah qura fi aslihi mubah. Dan sepak bola pada hukum asalnya mubah apabila Artinya main bola itu boleh. Nah. Ya. Yang diharamkan para ulama turnamennya. Beda bermain dengan turnamen. Baik. Baik.
boleh. Apabila seorang muslim dengan permainan tersebut untuk bertujuan untuk menguatkan badannya dan dalam rangka menguatkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ibadah dan diberikan pahala atas Ya, niatnya. Akan tapi apabila permainan tersebut dapat menyingkap aurat atau pahanya, maka permainan itu menjadi haram dengan ijma ahlul ilmi. ya. Tadi kalau ada hadiah sepakat para ulama haram. Nah, Sekarang sepak bola sendiri bagaimana? Bila tidak ada unsur yang haram, itu tidak mengganggu waktu sholatnya, bermainnya menutup aurat, ya. Kemudian tidak mengganggu aktivitas bermanfaat yang sudah memang diagendakan, ya. Dan dia niatkan untuk kebugaran tubuh agar bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka ini menjadi ibadah dan diberi pahala. Ya. wa yahrum an-nadhru ilaih, dan diharamkan melihat pertandingannya. Ya. Maka sesuatu yang diharamkan tadi, seperti saya katakan dari awal, kita katakan dari awal, haram mengikutinya, umpamanya dia pintar main bola, ahli jago main bola. Nah, Dia tidak ikut, tapi diminta oleh satu klub dipinjam atau dibeli atau dibayar atau dipinjam lah. Pinjam karena dia suka main, ayo main. Ternyata permainan itu turnamen. nah. Dia haram mengikutinya. Wah. Ya, yang ikut menonton mau live yang hadir di stadion ataupun yang dari rumah menggunakan media, ya, alat media, ini pun termasuk hukumnya haram. Insyaallah. Ya, apa kita lanjutkan? Nah, Ustaz. Ya, ini yang mubah. Pertama, yang dibolehkan memberikan hadiah perlombaannya. Kemudian yang mubah perlombaannya asalnya, permainannya asalnya mubah, Nah, tetapi bila diturnamenkan dan diberikan hadiah kepada pemenang, dia ya. tetap menjadi haram. Sekarang memang permainannya haram. Nah, Ustaz. Ya, lanjut. وكذلك ما كان محرما كلعب الورق الذي يسمى بيلوت. نعم. والمصارعة والملاكمة التي فيها ضرب وكشف عورات، وكالأمور الفنية المحرمة كالتصوير المحرم والتمثيل المحرم والغناء ورقص والموسيقى والرقص. والموسيقي، وكالمناطحة بين ثيران وسياح، والمحارة بين ديكة، وكاللعب ألعاب التي يكون فيها رجم بالغيب كاستشراف المستقبل، ومن يصدق فيها يعطى الجائزة، فلا يجوز وضع الجعل على المسابقة في جميع هذه الأمور المحرمة. Nah, adapun yang jelas haram seperti permainan warak, kartu saja. Ya, Permainan kartu yang disebut dengan bailut, bahasa Indonesia remi. Nah. Demikian juga gulat dan tinju, di mana adanya pemukulan dan menyingkap atau membuka aurat. Demikian juga kesenian-kesenian yang diharamkan, seperti melukis yang diharamkan, dan tamsil muharram, acting. Demikian juga al-ghina wa ruqsal musik, yaitu nyanyian dan musik. Tarian. Nah. Nyanyian, tarian, dan musik. Wal munatahah, tadi dan adu banteng. Oh, Masya Allah. Adu domba. Wal maharisah baina diyaka. Adu ayam, sahih. Wa kal al'ab allati yakunu fiha rajmul ghaib, dan demikian juga permainan atau pertandingan yang di dalamnya ada klaim mengetahui perkara yang gaib. Apa artinya? Memperkirakan apa yang terjadi. Nah. Seperti istisyrafil mustaqbal, apa yang akan terjadi, masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang.
Maka siapa yang sesuai atau benar dari perkiraan atau dugaannya mendapatkan hadiah. Maka ini semua tidak diperbolehkan memberikan hadiah atas perlombaan dari perkara yang diharamkan. Ya, ini semuanya diharamkan. Nah, Ya, permainannya tidak dilombakan, tidak ada hadiah pun haram. nah. Ya, yang disebutkan belakangan ini. Ya, maka dari hal ini dalam rangka 17 Agustusan. Ya, Masya Allah, bertepatan kita akan perayaan 17 Agustusan. Nah. Ya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal tentu tidak layak. Karena father founding negara kita, para pendiri negara kita, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 mereka mengatakan bahwa kemerdekaan ini didapatkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan Tuhan lah. Allah. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu. Dan tujuan dari kemerdekaan tersebut adalah mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan. Ya. Maka suatu pengkhianatan ketika anak-anak bangsa memperingati kemerdekaan tersebut tidak berasaskan kepada keberkahan, berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Dan pun merayakan bukan dengan kesejahteraan bangsa dan kecerdasan. Kalau Anda buat perayaan tersebut dengan hal-hal yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, seperti perlombaan, ya, umpamanya perlombaan sains, perlombaan hafal Quran, perlombaan hafal hadis, wawasan keislaman, atau membuat penemuan teknologi sederhana, bagaimana membuat masakan menjadi tahan dan seterusnya, perlombaan yang berguna, ya, yang mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Maka ini tujuan misi para pendiri kita, pendiri negara kita memerdekakannya. Dan saya tidak tahu, kalaulah para pendiri negara, para pejuang yang mengorbankan nyawanya, dikatakan kepada mereka, silahkanlah berjuang, dan nanti kami, anak cucumu, akan merayakannya dengan panjat pinang, dengan makan kerupuk, dengan bawa kelereng, dengan pacu karung. Saya yakin mereka nggak akan mau bertempur. Ya, para pendiri negara kita, nyawa yang mereka gadaikan, nyawa yang mereka berikan, Anda memberikan hal-hal yang tidak berguna, tidak mencerdaskan, dan tidak mensejahterakan kehidupan bangsa dalam merayakannya. Maka syariat telah melarangnya, Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW telah melarangnya. Maka isi kemerdekaan, karena yang memberikannya disepakati oleh para pahlawan kita adalah atas keberkahan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa tadi memang memberikan rahmatnya, tapi dia menyediakan azab bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya yang menentangi aturan dan syariatnya. Ya, tafadhal ya. Cukup saya kira. Nah, Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dari syarah dan penjelasan secara terperinci berkaitan dengan hukum-hukum permainan dan perlombaan yang baik ada di dalamnya hadiah ataupun tidak, dan kita berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar untuk bersoal jawab untuk memperdalam pembahasan
Silakan Anda bisa bertanya di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Jadi bertanya Ustaz dari Pak Mul di Medan Oh Ustaz. iya, nah Pak Mul di Medan. Silakan Pak. Izin bertanya Ustaz. Nah, Agak silakan. lari dari pembahasan Ustaz. Tapi Silakan. mengenai muamalah ini Ustaz. Silahkan. Jadi keperuntukan uang masjid Ustaz. Uang masjid. Jadi ada kebijakan dari BKM bahwa uang kas masjid itu diberikan atau menyantuni anak yatim dan anak yatim piatu Ustaz. Dari sampai tingkat SMA kelas 3. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan syar'i Ustaz? Itu sebentar. Ya Ustaz. Sebentar Bapak. Itu dana yang akan diberikan, dana yang memang dikhususkan penerimaannya untuk anak yatim kah atau dana lainnya? Uang kas masjid selama ini keperluannya untuk operasional masjid, termasuk bayar PLN dan perawatan. Kemudian karena kas tersebut memadai sehingga BKM mempunyai kebijakan. Nah, begitu Ustaz. Ini kebijakan tidak sesuai dengan yang diamanahkan kepada mereka. Ini kebijakan yang mengandung unsur khianat. Kaum muslimin ketika menyumbangkan dananya adalah untuk operasional rumah Allah Jalla fi'ula. Ya, bukan untuk diberikan kepada fakir miskin atau anak yatim atau lainnya. Maka tindakan mereka berkhianat, dan setahu saya kalau itu diaudit, ini akan menjadi temuan dan kemungkinan ini menjadi pelanggaran dalam mengelola keuangan masjid di dunia, di akhirat itu pasti. Ya. Maka sebaiknya kalau memang ada surplus, dan alhamdulillah umpamanya semua operasional masjid sudah dilakukan maksimal dan masih ada mengendap saldo yang besar, angkanya mungkin miliaran. Ya, berikan ke masjid lain, rumah Allah yang lain, karena memang kaum muslimin tujuannya untuk rumah Allah, kan untuk anak yatim. Kalau ingin menyantuni anak yatim juga melalui masjid juga, buatkan pengumpulan infak khusus. Adapun berkhianat, ya, maka konsekuensinya tentu akan ada. Wabillahi taufiq. Iya Ustaz. Demikian Pak Mul. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Pak Mul. Barakallahu fiik. Dan semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Baik, silakan. Halo. Nah, bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan perlombaan As-Sabqu, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Baik, Ibu Yuyun silahkan pertanyaannya. Iya, baik Ustaz. Begini, saya mau bertanya, bagaimana Pak Ustaz? Kan saya ini ada usaha kecil-kecilan, terus saya ini memerlukan mesin. Nah, sementara kalau saya belikan dari modal tidak bisa karena harus modal harus tetap ada. Lalu membutuhkan mesin itu, kami ingin menyicil. Apakah di situ dari keuntungan cicilan itu ada ribanya? Tidak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Anda tinggal mencari pihak kedua yang punya dana, ya, baik tetangga, kerabat, yang dia percaya dengan Anda, minta dia membeli mesin yang Anda inginkan tersebut. Anda jelaskan speknya, kalau perlu Anda temanin dia untuk mencari mesin tersebut.
Bila sudah Anda setujui, ya ini cocok buat kebutuhan saya. Ah, Minta dia beli terlebih dahulu. Lalu dia beli dengan cash atau tunai kepada toko pemilik mesin. Atau kalau mesinnya umpamanya tidak ada di pasaran, harus by request, speknya khusus beda, maka dia pesankanlah ke pabrikan untuk membuatkan mesin yang diinginkan. Itu semuanya dia menanggung. Setelah dia dapatkan dan diterimanya, dia katakan, saya mau jual ini ke Anda, modal pembelinya adalah umpamanya 30 juta, kamu mau cicil berapa lama? Kalau Anda mengatakan, saya mau cicil umpamanya 5 tahun, ya per bulan kemampuan saya sekian, 5 tahun, dia mengatakan kalau 5 tahun, saya mau dapat keuntungan umpamanya 15 juta. Berarti saya jual kepada kamu 45 juta, dibagi 60, bayaran yang kamu harus bayar per bulannya sekian. Kalau Anda setuju, jadi. Kalau tidak setuju, ya itu barang milik dia. Oh, begini Ustaz, kan kemarin ke tokonya baru bilang tokonya ini harganya dari 2.300.000 itu ada kelebihannya. Untung saya di sini katanya 690. Makanya saya nunggu dulu, saya bertanya dulu sama Pak Ustadz apakah saya boleh meminjam mencicil di toko itu Pak Ustadz, begitu. Anda langsung cicil ke toko. Iya, ke toko. Kalau terlambat pembayaran cicilan ada pertambahan apa tidak? Tidak ada Pak Ustadz, hanya dari perjanjian kalau ini dalam jangka 6 bulan Pak Ustadz. Iya, kalau terlambat Anda perlu lunasi 6 bulan bagaimana? Kalau masalah itu tidak bisa terlambat, tapi memang saya harus usahakan 6 bulan begitu. Pertanyaan saya, kalau saatnya perjanjiannya seperti apa kalau terlambat? Ada pertambahan kah? Atau seperti apa? Oh, perjanjiannya tidak ada. Perjanjian hanya 6 bulan, dalam SK sebulannya 670. Jadi setiap bulan. Ya, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, kita akan simak bagaimana rincian dan juga penjelasan secara syar'inya, Ibu ya. Disimak. Nah, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu Yuyun, Anda cek lagi, tanyakan, pastikan kepada mereka. La qadarallah, Anda tidak mampu lunasi dalam 6 bulan, apa tindakan yang mereka lakukan. Kalau ada pertambahan, hukumnya haram. Dan umumnya ada pertambahan. Ya, bahkan terkadang sekarang banyak jenis jual beli yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Kemudian bila Anda terlambat akan dikenakan sanksi oleh mereka. Mereka namakan dengan pay later. Dan itu produknya di hampir semua toko online memiliki produk pay later tersebut. Itu hukumnya riba. Walau kalau Anda tidak terlambat, tidak ada pertambahan. Tetapi persyaratan itu walaupun Anda tidak tahu, tapi tertulis. Buktinya ketika Anda baca syarat dan ketentuan akan muncul itu. Karena kalau tidak ada dalam syarat dan ketentuan, mereka tidak akan berani menerapkan kepada Anda pertambahan atas keterlambatan pelunasan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Ibu Yuyun tambahan rincian dan juga penjelasan dari Ustaz. Semoga menjadi pencerahan, bisa ditabayunkan dan ditanya kepada pemilik toko berkaitan dengan potensi atau adanya keterlambatan pembayaran. Demikian, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Karyanto di Depok. Baik, silakan Pak, pertanyaannya. Iya, jadi Ana mau tanya Ustadz, Ana suka mengisi PTS di media cetak. Apa? PTS. Iya. Apa PTS Pak?
Jadi Ana suka ngisi TTS Ustaz. TTS, Di teka-teki silang. Kemudian teka-teki silang, betul. Ketika Ana kirim, Ana dapat hadiah uang. Karena saat ini kan TTS itu tidak banyak yang tertarik untuk mengisinya. Nah, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Pertanyaan seputar apa? Seperti pernyataan pengetahuan umum di media nasional, Ustaz, media cetak nasional saat ini. Dan itu pertanyaannya bersifat umum, pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum bukan ilmu syar'i, ya, maka ini tidak boleh Anda mendapatkan hadiah. Oh, baik, Ustaz. Yang sudah terjadi, kalau Anda ingin sekedar menguji kemampuan pengetahuan umum Anda, ya isi saja tanpa Anda kirimkan untuk mendapatkan hadiah. Oh, baik, Ustaz. Ya. Iya. Demikian, Bapak. Ya, Yang sudah terjadi, uangnya berikan kepada fakir miskin. Nah, Kalau Anda selama ini termasuk, Anda kalau mengirim Ustaz, uangnya itu Anda berikan ke teman, ke saudara, ke seorang lain, bukan ke nama Anda. Jadi hadiahnya untuk orang lain. ya, tapi Anda tetap dapat dosanya. Oh, baik, Ustaz. Iya. Ya. Kalau begitu, tidak usah dilanjutkan lagi ya Ustaz, ya, kegiatan seperti itu ya Ustaz, ya. Iya, Allah barik. Iya. Demikian, Pak. Baik, Ustaz. Baik, Ya. barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Menarik saya terkait dengan TTS, sekiranya itu materinya adalah pengetahuan din yang mungkin bisa dipraktekkan di sebagian lembaga pendidikan, diperbolehkan, Ustaz. Itu malah dianjurkan. Baik. Umpamanya ya sifatnya kasus atau umpamanya sujud sahwi, TTS itu umpamanya yang kelupaan sunnah, wajib atau apa. Insyaallah. Ya, seperti itu umpamanya. Tayamum, memakai begitu umpamanya. Karena itu menarik buat anak-anak, salah satu bentuk pembelajaran juga saja. Bagus, menarik mereka dan juga mengajarkan banyak orang yang nggak tahu apa itu tayamum. Pakai apa itu tayamum? Apakah guling-guling? Sahabat Nabi saja lihat. Sahabat Nabi SAW. Ya, seperti yang dikatakan oleh Salman, amma ana fa'atruku salat amma an fatama'aktu, itu Umar bin Khattab lah. Ayat tayamum sudah turun. Ayat tayamum sudah turun. Tetapi mungkin beliau tidak melihat praktek Rasulullah SAW. Tidak sampai kepada beliau. Tidak hadir beliau bersama Rasulullah ketika ada tayamum tersebut. Ya. Jazakallah khair barakallahu fiik. Demikian tambahan dari pertanyaan tadi Bapak, semoga menjadi pencerahan dan juga bagi pemirsa yang lain. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Nanang Saleh di Bekasi. Baik, silakan Pak, pertanyaannya, Pak Nanang. Ustaz, mau bertanya perkara perjanjian kerjasama, Ustaz. Saya ada kerjasama sama teman jual beli mobil, Ustaz. Udah mungkin 2-3 kali berjalan normal. Jadi sistemnya untuk modalnya itu nggak ditentukan berapanya. Misalkan saya 60 juta, teman saya 40 juta. Kadang saya 70, dia 30. Tapi untuk labanya itu ditentukan. Saya 80%, teman saya 20%. Karena semuanya yang melakukan itu saya dari cari mobil bekasnya sampai saya mengiklankan jualnya. Nah itu seperti itu dibolehkan ya Ustaz. Itu yang untuk transaksinya. Lalu kemudian di yang terakhir ini qadarullah, saya ketipu Ustaz. Jadi ketika saya mencari mobil bekasnya itu harganya udah deal, saya 54 juta, teman saya 46 juta. Nah, ketika pembayaran itu ternyata itu penjualnya itu penipu. Jadi saya ketipu 100 juta.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu saya mengganti uang teman saya atau itu dianggap kerugian bersama, Ustaz? Syukran, Ustaz. Anda sebentar, Anda ketipunya kenapa? Sudah sesuai standar perbuatan Anda atau memang waktu itu terburu-buru? Waktu itu kronologisnya waktu mau transaksi, saya lagi keluar kota, lalu saya nyuruh teman saya, Ustaz. Ya, teman Anda ini yang punya modal. Bukan, teman saya pribadi, bukan yang punya modal. Ya, ini berarti kelalaian, akhi. Uang 100 juta Anda kasih ke teman. Berarti uang teman saya harus mengembalikan penuh, Ustaz. Ya, betul. Kecuali sesuai standar. Sesuai standar pengamanan dana, lalu Anda ketipunya umpamanya dengan cara Anda dihipnotis segala macam, ya. Oh ya. Nah itu iya, Anda tidak menanggung kerugian teman tadi, uang teman tadi. Tapi ini Anda titipkan ke teman, terjadi kerugian, ya ini Anda tanggung kerugian. Iya, karena ini luar ketentuan. Demikian, Pak. Baik, barakallahu fiik. Nah, wa jazakallahu khair. Dan semoga Allah kasih kemudahan, Pak ya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali ikhwah dan akhwat fillah mungkin yang baru bergabung dalam pembahasan musabaqah berkaitan dengan perlombaan secara pandangan Islam. Silakan Anda bisa bertanya. Kita angkat sedikit, Ustaz. Silakan, Ustaz. TTS tadi. Nah, silakan. Masih menggantung teka-teki silang tadi. Memang tabiat manusia itu hubbul istitla'. Apa artinya? Ingin mencari tahu sesuatu yang baru. Nah, itu tabiat manusia. Saya. Kita punya anak kecil pun ada sesuatu dia ingin tahu semuanya, nanya kepada kita. Bahkan terkadang yang nggak penting pun dia nanyain. Nah. Ya. Maka kalau kita bisa menyampaikan, sampaikan ke anak-anak. Ya. Ini tabiat manusia memang. Tetapi kalau dia dijadikan suatu cara untuk mendapatkan uang seperti tadi, akan menghabiskan banyak waktu. Nah. Saya dulu di masa saya masih kecil, masih SD, saya pernah main ke rumah tetangga. Ini di bawah ini semuanya buku TTS. Saya lihat udah diisinya. Manfaatnya, wallah, andai Anda tahu tentang bumi dan alam seluruhnya, apa manfaatnya bagi Anda? Tahu jarak bumi ke langit, ke matahari, ke bulan, tahu Anda air, hidrogen, dan segala macam. Apakah ditanya Allah nanti di akhirat? Air yang kuturunkan itu unsurnya apa aja? H2O. Apa itu H2O? Enggak bakal ditanya ya, akhi. Ya. Dia suatu yang mubah. Tapi bila melebihi porsinya menjadi memudaratkan. Sama Anda makan dan minum, mubah dianjurkan. Tapi kalau melebihi porsinya merusak, bahkan diharamkan. Ya, itu sesuatu yang sifatnya menyambung hidup. Apalagi sekedar ilmu pengetahuan wawasan umum. Ya, tentang tanggal siapa presiden Amerika yang pertama, ya, kemudian kapan Amerika merdeka, apa suku asli benua Amerika dan seterusnya. Nama-nama ibu kota saja. Nama ibu kota. Anda tidak tahu, tidak ada masalah. Saya. Apakah Anda kalau nggak tahu, dagangan Anda nggak laris? Saya. Ya. Nah. Seperti itu ya. Terkadang ilmu agamanya malah dilalaikan saja. Itu bahkan jangankan ilmu agama, kalau seperti yang tadi satu peti buku TTS-nya, mungkin kewajiban kepada anak istri terlalaikan. Sibuk begini aja terus. Ya. Alhamdulillah itu. Nah, Masya Allah, jazakallah khair tambahan faidah dan nasihat terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Oki di Jakarta. Baik, silakan Pak Oki. Terkait perlombaan 17-an, Pak Nah. Ustadz. Saya mau nanya kalau misalkan posisi saya kebetulan di perlombaan itu sebagai bendahara ya. Dan biasanya di setiap 17-an ini dana untuk perlombaan itu dikumpulkan ke bendahara. Nah, saya alhamdulillah udah paham ya, udah sepakat kalau perlombaan itu nggak sesuai dengan syariat, dan saya sih pengennya ya nggak usah diadain perlombaan itu gitu. Nah, cuman berhubung posisi saya sekarang ini sebagai bendahara, jadi mau nggak mau saya ikut menampung dana-dana itu gitu. Dan untuk menghindari itu kayaknya untuk saat ini belum bisa, Pak Ustadz. Nah, sebentar, Pak Oki, boleh saya berikan masukan? Iya. Ya, mumpung Anda pengurus warga, ya, Anda bisa alihkan turnamennya kepada hal yang berguna yang dibolehkan syariat. Oke. Ya, ya, untuk anak-anak remaja mungkin Anda buatkan materinya adalah teknologi sederhana. Namanya cara menanam di perumahan sempit, cara beternak, ya, membuatkan kandang peternakan ternak, atau cara membuat kolam sempit yang menghasilkan, ya, atau tergantung kondisi daerah lah. Kalau daerahnya sempit, bagaimana memanfaatkan sempit tersebut berguna, tetap bisa beraktivitas yang bermanfaat dunia akhirat, ya, atau membuatkan resep camilan atau makanan kekinian, sehingga dengan demikian bagi pemenangnya bisa dia memiliki royalti tersebut, dan bisa warga yang lain untuk mengembangkan, membuatkan, dan dia tetap dapat royalti, ya. Banyak hal yang berguna. Itu untuk bapak dan ibu, untuk anak-anak apalagi. Anda tinggal buatkan lombanya hafalan Quran, ya, atau lomba-lomba yang berguna bagi mereka yang Islami. Bagi yang non-Muslim, seperti tadi mungkin Anda buatkan lomba sains, ya, lomba sains, lomba matematika, lomba IPA, dan seterusnya. Masya Allah. Oke, baik. Jadi kalau Anda lari tidak jadi masalah. Apa? Anda lari memang Anda selamat. Kalau Anda mengatakan saya nggak mau jadi bendahara, ya, memang Anda selamat. Tapi kalau Anda merubah, kebaikannya bukan hanya untuk Anda, untuk satu warga daerah Anda. Dan bila daerah lain pun meniru ini, karena ada contohnya, bukan sekedar omong doang, tentu mereka lebih bersemangat. Ngapain anak-anak kita dikasih makan kerupuk, dikasih baju goni, segala macam. Nah, ya. Ya. Mafhum Pak Oki? Bisa difahami? Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, dan semoga dimudahkan, dimusyawarahkan dengan semuanya. Ya, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Terry di Belitung. Silakan Pak Terry. Silakan. Saya punya toko. Terus bagaimana kalau seandainya misalnya 1 kilo gula 20.000. Kalau seandainya dikasih hutang, saya bayar 22.000. Itu bagaimana Pak Ustaz? Anda jual 22.000 begitu? Kalau dijual cash 20.000. Kalau dihutangin ada tambahan 22.000. Itu bagaimana itu Ustaz? Tanggal pembayarannya berapa lama? Enggak ditentukan. Boleh, tapi saya yakin nggak ada orang beli tunai lagi. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ya, kalau umpamanya tidak ditentukan, dia bayar 2 tahun lagi boleh juga.
Ya, enggak mestinya kayak gitu juga ya Pak Ustadz. Itu maksud saya, kalau jual beli harus ada tanggalnya. Kecuali Anda memberikan pinjaman uang. Itu para ulama mengatakan boleh tidak ada tanggal pembayaran. Tapi kalau jual beli, karena harga yang tunai dengan harga pembayaran sebulan, harga pembayaran 3 bulan, harga pembayaran 6 bulan, harga pembayaran setahun itu berbeda. Ya, Oh begitu. Jadi boleh ya Pak Ustadz. boleh, tapi Anda tentukan waktunya. Kapan ibu mau bayar, bapak mau bayar, kata dia gajian. Gajian bapak tanggal berapa dari sekarang? Umpamanya sekarang tanggal 8, umpamanya dia mengatakan tanggal 20. Ya udah, tanggal 20 saya kasih harganya 22.000. Oh ya udah boleh. Tidak masalah. Ada yang mengatakan gaji saya nanti tanggal 5 bulan September. Ya, Anda mengatakan juga 22.000 boleh. Anda mengatakan kalau saya bayar Oktober kayaknya baru dapat Oktober untuk bayar gula. Kata dia. Oh, iya. Anda katakan boleh tapi harganya 25. Begini Ustadz, yang dimaksud dengan satu barang dua harga itu gimana Pak Ustadz? Satu barang dua harga bai'ataini fi bai'ah itu transaksinya terjadi. Kalau tadi kan Anda baru menawarkan, dia belum mengiyakan. Enggak, maksudnya ini secara spontan begitu Ustaz. Iya, ketika dia mengatakan, Pak, saya mau beli, itu belum transaksi namanya. Mau beli gula, saya bayarnya tanggal 5 September tahun 2024. Ya. Lalu Anda ngasih harga 20.000 atau harga 25.000? Kalau dia beli kontan harganya dia nggak beli kontan, dia bilang tanggal 5 September. Nggak ada bilang kontan dia. Iya. Berapa harga Anda kasih? 22.000 saya catat. Tetap 22.000. Ya udah, tinggal Anda katakan 22.000 Pak. Dah, kan cuma satu bukan dua. Iya. Nah. Bisa difahami, Pak? Mafhum insyaallah? Iya. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang berkaitan dengan larangan satu harga dua harga gimana, Ustaz? Larangan Nabi bukan satu harga, dua harga. Bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Banyak penafsiran para ulama dalam hal ini, diantaranya Ina, termasuk 2-in-1. Ya. Sebagian ulama mengatakan jual beli Ina. Sebagian lagi mengatakan mazhab Syafi'i, dia sudah terakad jual beli dan harganya tidak ditentukan yang mana. Belum ada kepastian, Ustaz. Ya. Kata dia, saya jual kepadamu gula, kalau kau bayar sekarang 20.000, kalau kau bayar tunda kapanpun, mau 2 hari, mau sebulan, mau 3 bulan, mau 5 bulan, seperti Bapak tadi, mau setahun, 22.000. Ya. Lalu diambil gulanya, ya saya beli ya. Ini kan nggak jelas, dia mau beli 20.000 atau 22.000. Ya, ini yang bai'ataini fi bai'ah dilarang Nabi SAW. Kalau dia mengatakan, Pak, saya nggak ada uang tunai ini, bisa saya butuh gula 1 kilo atau butuh gula. Kapan bayarnya? Kemungkinan bulan September dapat, tanggal 30. Ya udah 22.000. Itu kan satu. Jelas. Baik, demikian Bapak, dan ini menjadi tambahan penjelasan bagi pendengar dan pemirsa, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam setelah kesimpulan, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Modifikasi di dalam kehidupan terus ada. Saya tidak yakin perayaan
Agustusan itu sudah ada semenjak tahun 45 ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, langsung Panjat Pinang dibuat di seluruh Indonesia. Langsung Pacu Goni makan kerupuk dan seterusnya. Tidak mungkin orang sedang berdarah-darah bikin kegiatan seperti itu. Maka tidak tahu semenjak kapan itu dimodifikasi. Ya, mungkin perlu penelitian khusus. Ada beberapa informasi itu adalah kebiasaan rakyat Indonesia pada hari-hari tertentu di depan para penjajah. Para penjajah mereka bertepuk tangan, lihat ramai-ramainya para rakyat Indonesia melakukan kegiatan seperti itu. Dan mereka yang meletakkan beras, baju, kain, kopi di atas pohon pinang itu. Mereka yang ngasih barangnya. Ya. Maka sesuatu yang diharamkan oleh syariat, dia tidak akan membawa kebajikan dunia dan akhirat, malah akan merusak tatanan kehidupan alam semesta itu sendiri. Semoga kita kembali kepada agama kita dan kembali kepada martabat bangsa negara kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.